Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mereview jurnal tentang perbaikan kualitas pada produk genteng dengan metode Six Sigma. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Sapalevi, nomor NIM 3520100379 dari kelas IE 20C6. Pendahuluan, pengendalian kualitas secara terus-menerus menjadi salah satu cara untuk mengurangi kegagalan dalam proses produksi sehingga dapat menekan jumlah produk rusak dan juga digunakan untuk melihat adanya kesalahan dalam proses produksi. Salah satu cara untuk menghasilkan produk yang berkualitas adalah dengan mengurangi variasi dari proses. Six Sigma merupakan metode untuk meminimalisasi variasi dan mengurangi cacat yang terjadi pada proses produksi dengan cara melakukan improvement. Metode pemecahan masalah kualitas dapat diatasi dengan Six Sigma karena pada umumnya Six Sigma dianggap sebagai alat statistik dalam hal perbaikan masalah baik itu produk maupun proses. Metode penelitian, pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah produk genteng mantili yang merupakan produk genteng favorit dan sering dipesan oleh pelanggan. Data yang dibutuhkan adalah data atribut meliputi cacat pada genteng dan data penyebab kecacatan genteng. Data tersebut dapat diperoleh dengan cara melakukan pengamatan langsung dan brainstorming dengan pihak perusahaan. Berikut adalah penjelasan tahapan penelitian yang dilakukan berdasarkan siklus DMAIC. Yang pertama ada fase define. Tahap ini berkaitan dengan identifikasi masalah proses atau produk yang mengalami kesalahan atau kegagalan sehingga perlu dilakukan perbaikan. Pada fase ini dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan, proses penggambaran, operation process chart, dan mengidentifikasi. Yang kedua, fase measure. Fase measure merupakan tahap mengumpulkan data yang meliputi data kinerja saat ini, data kecacatan, data kesalahan yang sering terjadi saat proses produksi. Hal-hal yang dilakukan pada fase ini adalah menghitung nilai DPMO dan nilai level sigma. Yang ketiga adalah fase analis. Pada fase analis yaitu mencari dan menemukan pokok permasalahan dengan target adanya peluang perbaikan dengan cara mengidentifikasi akar penyebab atau sumber kegagalan produk. Hal yang dapat dilakukan dengan menggunakan diagram fishbone, diagram sebab akibat. Dalam pelaksanaan fase ini dilakukan dengan pengumpulan data-data dari fase sebelumnya untuk mengetahui penyebab kecacatan pada setiap seteki. Penyebab kecacatan pada setiap seteki dijadikan faktor yang akan dianalisis pada tahap improve. Yang keempat ada fase improve. Fase improve adalah tahap perbaikan bertujuan untuk menghasilkan gagasan, desain dan implementasi perbaikan dan memvalidasi perbaikannya. Pada fase ini, metode yang digunakan adalah metode Taguchi. Metode Taguchi adalah metode yang berfokus pada peningkatan desain, proses manufaktur, dan produk. Metode ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas produk dan proses dengan menekankan pentingnya perencanaan pada produk yang kokoh atau robust sehingga rancangan produk dan proses dapat berfungsi dengan baik. Yang kelima ada fase kontrol. Fase kontrol tahap ini bertujuan untuk melakukan pengendalian dan pengontrolan dari hasil-hasil peningkatan Six Sigma. Pada fase ini dilakukan pengontrolan dapat dilakukan dengan check sheet dan grafik pengendali P. Hasil dan pembahasannya yaitu fase define yaitu
mendefinisikan permasalahan yang berkaitan dengan kualitas. Fase measure adalah tahap pengukuran dengan mengumpulkan data sesuai dengan objek penelitian. Fase analis digunakan untuk mengetahui pokok permasalahan dengan target adanya peluang perbaikan, dengan mengidentifikasi akar penyebab atau sumber kegagalan produk. Fase improve pada fase ini yaitu melakukan perbaikan terhadap permasalahan, yaitu penurunan tingkat kecacatan produk dengan mengoptimalisasikan proses untuk mewujudkan produk yang kokoh. Proses perbaikan dengan metode Taguchi yang digunakan untuk memperoleh setting level yang optimal. Baik, di sini kita bisa lihat dengan seksama ada beberapa tabel. Tabel yang pertama yaitu level faktor yang berpengaruh. Tabel yang kedua yaitu hasil analisis of variance. Tabel yang ketiga hasil ANOVA setelah polling up. Dan tabel yang keempat hasil perhitungan persen kontribusi. Lalu tabel yang kelima yaitu hasil eksperimen konfirmasi. Fase kontrol, fase ini digunakan untuk melakukan pengendalian dari hasil-hasil peningkatan Six Sigma. Untuk melakukan tahap kontrol pada proses pembuatan genteng yaitu menggunakan check sheet untuk memastikan bahwa kombinasi level faktor yang digunakan sesuai dengan kombinasi level faktor yang optimal setelah dilakukan penelitian. Selain check sheet, alat pengendali kualitas yang digunakan adalah grafik pengendali P. Grafik pengendali P ini digunakan untuk melihat apakah masih ada data yang tidak sesuai atau out of control, sehingga grafik tersebut dapat dijadikan acuan untuk proses produksi selanjutnya atau tidak. Baik, kesimpulannya adalah metode Six Sigma yang diaplikasikan pada IKM Intijaya telah mendapatkan hasil penurunan nilai DPMO dari 29.311 menjadi 8974,35 dan mengalami kenaikan nilai sigma level dari 3,35 menjadi 3,99 sigma. Hal ini mendukung beberapa penelitian terdahulu yang telah mengaplikasikan metode Six Sigma dalam beberapa objek produk yang berbeda. Rekomendasi perbaikan proses produksi untuk komposisi material yaitu rasio tanah liat sebesar 80% sama dengan 3 kg. Pasir sebesar 15% sama dengan 0,65 kg. Wadek sebesar 15% sama dengan 0,65 kg dan air sebesar 0,6 Lc. Baik, sekian hasil review jurnal yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.